Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat banget iki adik-adik. Udah makan belum? Siapa yang udah makan ngacung? Makannya pakai apa? Siapa yang hari ini makan pakai ayam goreng? Waduh, siapa yang hari ini makannya pakai bakso? Waduh, siap. Oke. Nih, adik-adik tahu nggak sih kita mau ngapain? Mendongeng. Apa? Mendongeng. Wah, bener banget. Hari ini kita mau belajar mendongeng bersama adik-adik. Nah, tentang ayo siapa yang tahu? Ini ada gambar buto ijo, ini ada gambar mbok rondo, ini ada timun, ini ada wanita cantik. Kira-kira kita bakal mendongeng tentang apa nih? Ayo. Timun emas. Wah, keren banget. Kok udah pada tahu sih? Aku pernah diceritain sama ibu. Wih, tepuk tangan dong buat Aira. Keren. Berarti nanti garis besarnya teman-teman semua dan adik-adik ini harus tahu ya cerita tentang timun emas. Oke? Siap. Nah, sebelum ke ceritanya, Mas Aldi pengen dengar dong semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, siap ya? Siap? Siap. Oke, kita ke ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang nenek-nenek tua bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo ini tidak punya seorang suami karena suaminya telah meninggal. Ada yang tahu kenapa suaminya meninggal? Kejebur sumur. Enggak. Jadi suaminya itu meninggal, nggak tahu kenapa. Mungkin dicokot macan, mungkin dipatok ular, atau mungkin kepleset pisang. Bisa jadi. Nah, pada suatu hari Mbok Rondo ini sedang menyapu. Mbok Rondo sedang menyapu. Tapi Mbok Rondo mengeluh karena dirinya tidak dibantu oleh siapapun. Mbok Rondo bilang begini, aduh, capek banget. Tiap hari nyapu, tiap hari cari kayu bakar. Udah tua nggak ada yang bantuin. Aduh, aku harus gimana? Mbok Rondo mengeluh setiap harinya karena tidak mempunyai seorang teman, tidak mempunyai seorang anak. Namun pada suatu malam, Mbok Rondo yang hendak ingin tidur, tapi sebelum tidur harus baca doa. Pinter banget. Siapa yang tahu baca doa sebelum tidur? Oke, bareng-bareng yuk baca doa sebelum tidur. Gimana? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amut. Wah, keren banget. Ini guru-guru ngajinya siapa sih? Oh, Bu Siti, kok kira Mas Aldi. Enggak, oke lanjut ya. Nah, Mbok Rondo yang hendak pergi ke kasurnya, mak, sluk. Aduh, hari ini capek sekali. Aku mau tidur supaya besok aku bisa menjalankan tugas setiap harinya dengan sehat dan bugar. Tuh, Mbak Rondo. Terus habis itu tidur Mbak Rondo. Mbak Rondo tidur. Kemudian tiba-tiba Mbok Rondo bermimpi. Dia bertemu dengan bertemu dengan buto ijo. Mbok Rondo.
Aku adalah buto ijo. Aku mendengar rintihan, mendengar keluh kesahmu setiap hari. Kamu ingin mempunyai seorang anak? Tanya buto ijonya. Kemudian dijawab oleh Mbok Rondo. Iya buto ijo, saya ingin mempunyai seorang anak supaya hidup saya mempunyai seorang teman dan tidak sendiri. Jawab Mbok Rondo. Kemudian buto ijo menjawab lagi. Hahaha, sangat mudah bagiku untuk mengabulkan permintaanmu. Hahaha. Buto ijonya kan tertawa karena dia merasa bisa mengabulkan permintaan semua orang. Kemudian buto ijo berkata lagi kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo, aku bisa memberikanmu seorang anak, tapi ada syaratnya. Kira-kira adik-adik tahu nggak syaratnya apa? Ada yang tahu apa coba? Kalau udah besar, dikembaliin. Wah, apakah benar? Kita lanjut ke ceritanya. Buto ijo berkata lagi, ada syaratnya Mbok Rondo. Tidak semudah membalikan telapak tangan Ferguson. kata Buto ijo. Kemudian Mbok Rondo bilang begini, apa syaratnya Buto ijo? Akan aku penuhi apapun syaratnya supaya aku mendapatkan seorang anak. Kemudian Buto ijo menjawab lagi, aku bisa memberikanmu seorang anak, tapi besok kalau sudah besar dan berumur 17 tahun, kamu harus menyerahkannya kembali ke saya. Hahaha. Untuk aku jadikan makanan. Akan aku makan anak tersebut. Hahaha. Kemudian Mbok Rondo menjawab, baiklah, akan aku penuhi. Oke, kemudian Mbok Rondo terbangun dari mimpinya. Aduh, aku mimpi apa barusan? Aku bertemu dengan seorang buta. Aku bermimpi dia memberikan aku biji mentimun. Kemudian di belakang balik bantal Mbok Rondo, dia temukan biji mentimun yang telah diberikan oleh buto ijo. Kemudian dia mengambilnya dan bercepat-cepat berlari ke belakang rumah untuk menanam biji mentimun tersebut. Kemudian Mbok Rondo berjalan. Udah sampai belakang rumah. Mbok Rondo menanam biji mentimun tersebut. Kemudian Mbok Rondo setiap hari menyirami biji mentimun tersebut, dan pada suatu hari biji mentimun tersebut berbuah menjadi timun yang sangat besar. Timun. Ini kira-kira timun enaknya dimakan langsung atau di jus? Dimakan langsung. Siapa yang suka timun? Kalau di dalamnya ada timun, Mas suka nggak? Oke ya. Kemudian dia datang Mbok Rondo untuk memetik buah mentimun itu tadi. Dia bawa ke dalam rumahnya karena berat sekali ini mentimunnya. Aduh, punggungku sakit. Dia setelah itu setiba dia di rumahnya, dia membuka mentimun itu dan di dalamnya terdapat seorang bayi yang sangat putih, yang sangat cantik, bernama, ayo siapa yang tahu? Timun Mas. Dia rawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang dan dengan sesuai dengan apapun yang dia bisa dia lakukan untuk merawat bayi tersebut. Dan pada suatu hari, Timun Mas yang kecil itu
berubah menjadi seorang yang sangat cantik dan jelita. Dia disukai oleh banyak orang, tapi karena sesuai dengan permintaan Buto Ijo, dia sekarang berumur 17 tahun. Dan pada umur 17 tahun, dia, Mbok Rondo, harus menyerahkannya kepada Buto Ijo lagi. Nah, Mbok Rondo ini bingung dan sedih karena anak satu-satunya harus diserahkan lagi kepada Buto Ijo yang jahat itu, dan dia akan memakan Timun Mas. Wah. Nah, karena sedih dan tidak mau Timun Mas dimakan oleh Buto Ijo, Mbok Rondo berbisik dan berbicara kepada Timun Emas. Apa kata Mbok Rondo? "Hai Timun Mas, anakku sayang, aku telah berjanji kepada Buto Ijo yang telah memberikanmu kepada saya. Pada umurmu ke-17 tahun, yang sebentar lagi akan kamu masukin, Buto Ijo akan datang ke sini untuk menjemputmu. Saya tidak mau kamu dimakan oleh Buto Ijo. Saya tidak mau. Maka dari itu, aku berikan kamu 4 benda. Salah. Kok Borondonya gitu? Aku berikan kamu 4 benda untuk menjaga diri kamu. Aku berikan kamu biji mentimun. Aku berikan kamu garam. Aku berikan kamu terasi. Dan aku berikan kamu jarum kentul. Mbok Rondo, gimana ya suaranya ini? Mbok Rondo, Mbok Rondo, Mbok Rondo, Mbok, Mbok, tidak apa-apa. Aku biarlah dimakan oleh Buto Ijo. Aku gak mau. Kamu anak satu-satuku kok dimakan oleh Buto Ijo. Nah, terus gimana, Mbok? Ya udah, pakai itu lagi untuk membunuh Buto Ijo tersebut. Oke, Mbok. Let's go. Nah, kemudian si Buto Ijo datang pada jam 12 siang. Buto Ijo datang ke rumah Mbok Rondo. Wah, jeluk. Wah, hahaha. Mbok Rondo, haha. Mana Timun Mas yang aku janjikan kepadamu? Sekarang waktunya aku santap. Hahaha. Sekarang mana dia? Sekarang mana? Mbok Rondo datang. Aduh, Buto Ijo, Timun Mas sudah lari. Gimana dong? Aku yang piye? Wong udah dijanjiin malah disuruh kabur. Wah, akan aku kejar dia. Jangan! Kejar! Jangan! Kejar! Jangan! Duak! Mbok Rondo kemudian jatuh pingsan karena disentil oleh Buto Ijo. Kemudian Timun Mas lari. Tolong! Wah, tolong! Kemudian, kamu mau lari kemana, Timun Mas? Akan aku kejar. Walau kamu lari sampai ke ujung dunia, akan aku kejar dan akan aku makan kamu. Tolong! Kemudian di perjalanan Timun Emas keingat dengan pesan dari Mbok Rondo. Adik-adik, halo. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, siap ya. Lagi lanjut. Lanjut. Kurang keras, lanjut. Lanjut. Oke. Dia teringat dengan pesan Mbok Rondo. Kemudian dia mengeluarkan biji mentimun dan dia sebar. Kemudian secara ajaib
biji mentimun tersebut berubah menjadi timun yang sangat besar-besar, dan itu membuat buto ijo memakan timun-timun tersebut dan membuat waktu timun emas ini mempunyai banyak waktu untuk berlari. Wow, wow. Timun sangat enak. Wah, aku suka. Kemudian dia terkecoh. Wah, kok saya malah makan timun? Di mana timun emas tersebut? Nah, kemudian dia lari lagi mengejar timun emas, tapi sambil membawa Nah, kemudian dia melihat lagi karena langkah buto ijo ini yang sangat besar-besar, dan dia bisa mengejar timun emas hingga ke belakangnya. Ayo timun emas, kamu mau lari kemana lagi? Akan aku kejar. Kemudian timun emas ini menabur jarum pentul yang telah diberikan oleh Mbok Rondo. Siapa yang tahu jarum pentul? Jarum pentul itu adalah jarum yang di atasnya ada pentulannya, makanya dinamakan jarum pentul. Dia menabur jarum pentul. Iya. Kemudian jarum pentul itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat banyak dan membuat buto ijo terperangkap dalam kerumunan pohon bambu tersebut. Tolong. Waalaikumsalam, silakan. Ya, bergabung. Oke, siap. Nah, kemudian buto ijo ini merasa kesakitan. Tolong bambu-bambu ini menusuk aku. Tolong. Kemudian karena buto ijo ini memiliki kesaktian yang luar biasa, buto ijo ini bisa terbebas dari rumpunan pohon bambu tersebut. Kemudian dia mengejar timun emas lagi. Sluk. Kemudian, ayo timun emas, keluarkan kesaktianmu lagi. Akan aku bantai seluruh kesaktianmu. Hahaha. Kemudian timun emas mengeluarkan garam yang diberikan oleh Mbok Rondo. Dia tabur garam tersebut dan menjadi sebuah lautan yang sangat besar. Buto ijo tenggelam. Tolong. Tapi karena buto ijo ini bisa berubah menjadi raksasa yang sangat besar, lautan itu pun seperti sungai yang dangkal baginya. Dia bisa terbebas lagi oleh lautan tersebut dan dia mengejar timun emas. Dia mengejar, aku bisa keluar dari lautan. Dasar kamu timun emas payah, akan aku jadikan kamu santapan yang lezat siang ini. Kemudian barang senjata sakti terakhir dari timun emas adalah terasi. Dia keluarkan terasi tersebut dan dia lemparkan ke buto ijo, dan berubahlah terasi tersebut menjadi lumpur penghisap yang menghisap buto ijo ini sampai ke dalam. Tolong. Sebelum terhisap, buto ijo minta tolong. Tapi karena dia keplupuk-plupukan ke sumpel lumpur, tolong, dan akhirnya dia tenggelam untuk selama-lamanya. Mati. Dan timun emas ini kembali pulang menemui Mbok Rondo. Akhirnya, Simbo, aku selamat. Kemudian, kamu selamat, Lim? Simbo, pelukan akhirnya dia dan si ibu dengan si anak bahagia hingga selama-lamanya. Tamat. Nah, dari kisah timun emas tadi dapat kita ambil amanat atau pesan moralnya adik-adik. Ada yang tahu apa amanatnya? Acung, nanti dapat hadiah. Ada yang tahu nggak, Acung? Waduh, nggak tahu. Oke. Jadi amanat dari cerita timun emas tadi yang pertama adalah jangan serakah dan jangan mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena si buto ijo tadi
buto hijau tadi kan lapar banget dan mengikuti hawa nafsunya akan memakan timun emas, tapi dia akhirnya mati karena keserakahan dan nafsunya. Nah, yang kedua adalah cintai dan sayangi orang Tua. karena orang tua adalah kunci kita untuk masuk. Surga. Oke, begitu adik-adik. Gimana? Waduh. Kira-kira besok Upin masuk surga enggak ya? Oke, terima kasih banyak adik-adik. Mas Aldi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.